Halo semuanya, para penikmat cerita misteri dan horor. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel ini. Malam ini, kita akan menyelami serangkaian kisah yang terjalin dalam benang merah kegelapan, di mana ketukan di pintu bisa mengubah segalanya menjadi teror. Bayangkan malam yang sunyi di rumah Sisi, di mana damainya berubah saat seorang pria asing mengetuk pintu, menyebut namanya dengan nada mengancam. Meski pria itu ditangkap, rasa takut Sisi terus membekas, seolah ancaman itu belum benar-benar pergi. Di tempat lain, Harry yang mencoba membantu seorang wanita dengan mobil mogok mendapati dirinya terjebak dalam jebakan berbahaya. Dua pria muncul dari kegelapan, memaksanya lari menyelamatkan diri. Siapa sebenarnya wanita itu? Dan mengapa ia mengincar Harry? Tak jauh berbeda. Adit yang baru pulang sekolah mendengar suara langkah kaki di dalam rumahnya. Pintu yang lupa ia kunci menjadi awal teror saat seorang pria tak dikenal masuk dan menyusup hingga ke kamar tidurnya. Meski berhasil melarikan diri, bayangan pria itu terus menghantui pikirannya. Adam, penghuni apartemen yang selalu tenang, mendapati tempat tinggalnya diterobos oleh pria misterius. Saat mata mereka bertemu di lorong gelap, Adam tahu ia harus lari. Barang-barangnya hilang, tetapi pertanyaan tentang siapa pria itu dan bagaimana ia masuk tetap menggantung. Dan terakhir, Dimas yang menikmati malam sendirian terbangun oleh ketukan di pintu. Ketika ketukan itu berubah menjadi derit pintu kamar yang terbuka, rasa aman dalam rumahnya hancur. Meski penyusup itu akhirnya tertangkap, niatnya tetap menjadi misteri yang menakutkan. 5 kisah ini mengajarkan satu hal, rasa aman bisa lenyap dalam sekejap, dan malam yang tenang bisa berubah menjadi mimpi buruk. Jadi, jika suatu malam kalian mendengar ketukan di pintu, apakah kalian cukup berani untuk membukanya? Inilah horor sebelum bobo. Hari Kamis Sisi dimulai seperti biasanya. Ia bangun pagi, memakai sepatu lari, dan pergi ke gym. Berolahraga adalah cara Sisi untuk menjernihkan pikiran dan memulai hari dengan energi. Setelah selesai, ia pulang, mandi, sarapan cepat, dan bersiap untuk bekerja. Hari itu, jam kerjanya dimulai lebih siang dan berakhir pukul 7 malam, sesuatu yang sudah biasa baginya. Hari berjalan rutin, penuh dengan tugas, percakapan, dan email. Saat ia meninggalkan tempat kerja, pikirannya sudah fokus pada makanan yang akan ia masak untuk makan malam. Perjalanan pulang hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Saat tiba di jalan masuk rumahnya yang sederhana dengan 2 kamar tidur di atas tanah setengah hektar yang tenang, Sisi merasa damai dengan kesendirian yang ditawarkan hidup sendiri. Namun malam itu, kesunyian itu terasa terlalu hening. Saat mendorong pintu depan dan melangkah masuk, Sisi disambut kenyamanan rumah yang sudah akrab baginya. Dalam perjalanan menuju kamar untuk berganti pakaian, ia mendengar suara samar namun jelas dari gagang pintu depan yang diputar. Sisi membeku, jantungnya berdegup kencang. Ia tidak sedang menunggu siapapun. Perlahan, ia berbalik menuju pintu. Kemudian terdengar ketukan keras dan mendesak. Dengan hati-hati, Sisi mengintip dari jendela. Seorang pria berdiri di luar, menempel dekat dengan pintu. Ia tidak mengenali pria itu. Ekspresi pria tersebut sulit dibaca, tetapi posturnya yang tegang terasa mengancam. Sisi ragu, mempertimbangkan apakah ia harus membuka pintu. Instingnya mengatakan untuk tetap menjauh. Pria itu mengetuk lagi, lebih keras kali ini, sambil berteriak sesuatu. Sisi tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakan,
Tetapi nada suaranya tajam dan mengganggu. Apakah dia salah rumah? Pikir Sisi. Tetapi saat ketukan pria itu semakin agresif, dugaan itu terasa semakin tidak mungkin. Kemudian pria itu memanggil nama Sisi. Tubuh Sisi merinding. Pria asing itu tahu siapa dirinya. Panik mulai melanda. Sisi berteriak melalui pintu, memperingatkan pria itu untuk pergi atau ia akan memanggil polisi. Ancaman itu tidak mempan. Pria tersebut terus menggedor pintu, tidak terhalang. Melihat ada mobil yang terparkir di jalan masuk, Sisi meraih ponselnya dan menelepon kantor polisi. Tangannya gemetar. Ia menjelaskan situasinya dengan kata-kata yang terburu-buru dan bergetar. Rasa takut terasa dalam setiap suku katanya. Baru saja ia selesai menelepon, ketukan itu berhenti. Pria tersebut berlari kembali ke mobilnya dan melarikan diri. Lega namun masih gemetar, Sisi memberitahu petugas operator polisi apa yang telah terjadi. Mereka meyakinkannya bahwa seorang petugas akan datang untuk memeriksa. Saat petugas tiba, mereka memeriksa area sekitar dan mengambil pernyataan Sisi. Meski ancaman langsung telah hilang, kehadiran pria asing itu meninggalkan rasa tidak tenang yang terus membekas. Malam itu, Sisi terjaga, mendengarkan setiap bunyi derit dan gemerisik dari luar. Sarafnya tegang. Keesokan paginya, Sisi mencoba melupakan kejadian malam sebelumnya. Ia bangun sekitar pukul 7 pagi dan berjalan ke dapur. Namun saat ia melirik keluar jendela, darahnya membeku. Mobil yang sama terparkir di jalan masuknya. Pria itu kembali. Tanpa ragu, Sisi kembali menelepon polisi. Kali ini, suaranya tenang namun tegas, dengan nada yang penuh urgensi. Dari jendela, ia mengamati pria tersebut duduk di mobil, tidak bergerak. Beberapa menit berlalu sebelum pria itu keluar dari mobil dan mendekati pintu depan. Mengetuk lagi seolah tidak terjadi apa-apa malam sebelumnya. Sisi bergerak ke bagian belakang rumah, menjaga agar tidak terlihat. Tak lama kemudian, lampu polisi yang berkedip tiba. Pria itu mencoba melarikan diri tetapi dengan cepat ditangkap oleh petugas. Saat diinterogasi, pria tersebut memberikan jawaban yang samar dan tidak memuaskan. Ia mengaku sebagai teman lama Sisi, sebuah kebohongan yang hanya semakin memperdalam misteri. Bagaimana ia tahu nama Sisi dan mengapa ia mengincarnya tetap menjadi teka-teki. Dalam beberapa hari setelah kejadian itu, Sisi tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa dirinya sedang diawasi. Setiap suara dan bayangan terasa mencurigakan, membuatnya selalu waspada. Meskipun ia berharap ini adalah terakhir kalinya ia melihat pria tersebut, ada bagian dalam dirinya yang akan selalu siap untuk ketukan berikutnya di pintu. Kesunyian malam selalu menjadi teman yang menenangkan bagi Harry sejak ia pindah ke rumah kecilnya di lingkungan yang damai. Setahun yang lalu, pada malam seperti malam-malam lainnya, ia sedang menikmati ketenangan. Jam baru saja menunjukkan pukul 10 malam, dan semuanya tampak normal, hingga sebuah ketukan di pintu memecah kesunyian. Duduk di sofa lusuhnya sambil membaca buku, Harry berhenti di tengah kalimat. Awalnya, ia mengira hanya berhalusinasi. Namun, ketukan kedua, yang lebih keras, mengonfirmasi bahwa itu nyata. Dengan alis berkerut, ia meletakkan bukunya di meja kopi dan berdiri. Seluruh indranya waspada. Jarang sekali ada tamu pada jam seperti ini. Dengan hati-hati, Harry mendekati pintu dan mengintip melalui jendela. Di beranda, berdiri seorang wanita mungil yang tampaknya berusia pertengahan hingga akhir 20-an. Penampilannya terlihat berantakan, tetapi ia tersenyum sopan, seolah mencoba terlihat tidak berbahaya. Harry tidak mengenalnya,
dan perasaan curiga mulai merayap di heriaknya. Mengapa wanita itu ada di sini? Apalagi larut malam seperti ini? Meskipun ragu, Harry membuka pintu sedikit, tetap menjaga rantai pengaman terpasang untuk keamanan. "Hai!" sapa wanita itu. Suaranya terdengar gemetar. Ia menjelaskan bahwa mobilnya mogok di dekat situ. Ia mengaku sudah mengetuk beberapa pintu tetangga, tetapi tidak ada yang menjawab. Sifat hati-hati Harry tetap terjaga. "Sudah coba menghubungi layanan derek?" tanyanya. "Sinyal di sekitar sini buruk," jawabnya sambil menunjuk samar ke arah jalan tempat ia mengaku mobilnya terparkir. Harry memicingkan mata ke kegelapan, tetapi area yang ia tunjuk tertutup bayangan. "Di mana tepatnya?" tanya Harry. "Tidak jauh dari rumah tetangga Anda." "Di sana," jawabnya, dengan nada campuran urgensi dan harapan. Kemudian ia bertanya, apakah Harry tahu tentang perbaikan mobil. Harry ragu. Meskipun ia memiliki pengetahuan dasar tentang perbaikan mobil, ia bukan ahli. Namun, rasa penasaran dan dorongan untuk membantu membuatnya setuju. Ia memutuskan untuk melihat situasi, tetapi tetap menjaga jarak aman saat mereka berjalan menyusuri jalan masuk rumahnya, menuju jalan yang remang-remang. Jalan itu membentang di depan, diapit oleh hutan yang sunyi di kedua sisi. Saat mereka mendekati tikungan, Harry melihat mobilnya, sebuah Honda CR-V yang terparkir di pinggir jalan. Jendela gelapnya tampak berkilau samar di bawah sinar bulan. Dan ada sesuatu tentang mobil itu yang membuat Harry merasa tidak nyaman. Wanita itu bergerak cepat ke sisi pengemudi dan membuka pintu. Harry berhenti beberapa langkah jauhnya. Instingnya berteriak agar ia kembali. Kemudian, ia melihat ada pergerakan dari kursi belakang. Pintu belakang mobil terbuka serempak, dan dua pria keluar. Kesadaran langsung menghantam Harry. Ini adalah jebakan. Ketakutan menjalar melalui tubuh Harry, seperti sengatan listrik. Ia tidak menunggu untuk melihat apa yang akan dilakukan pria-pria itu. Ia berbalik dan berlari kembali ke rumahnya. Jantungnya berdetak kencang dan adrenalin memacu langkahnya. Di belakangnya, ia mendengar langkah kaki berat saat pria-pria itu mengejarnya. Napas Harry terasa terbakar di paru-parunya saat ia mencapai pintu depan. Dengan panik berusaha membuka kunci. Akhirnya, pintu itu terkunci, dan ia memutar kunci tambahan tepat saat pria-pria itu sampai. Pintu bergoyang di bawah tekanan mereka yang mencoba memaksanya terbuka. Di dalam, Harry meraih ponselnya dan menelepon kantor polisi. Suaranya gemetar saat menjelaskan situasinya. "Ada dua pria yang mencoba masuk rumah saya," katanya, sambil melirik arah pintu untuk memastikan kunci tetap bertahan. Kemudian, secepat dimulai, ketukan itu berhenti. Pria-pria itu mundur. Melihat melalui jendela, Harry melihat mereka berlari kembali ke mobil Honda. Beberapa saat kemudian, mobil itu melesat pergi ke dalam kegelapan. Ia memberitahu petugas operator, yang meyakinkannya bahwa polisi sedang dalam perjalanan. Polisi tiba dalam beberapa menit. Kehadiran mereka sedikit meredakan kecemasan Harry. Ia menceritakan detail kejadian, cerita wanita itu, munculnya pria-pria itu, dan pelariannya yang nyaris. Sayangnya, Harry tidak sempat melihat plat nomor mobil, dan deskripsinya tentang para pelaku kabur karena gelap dan kekacauan. Petugas mencari di area sekitar tetapi tidak menemukan tanda-tanda para tersangka. Salah satu dari mereka meyakinkan Harry bahwa mereka akan terus berpatroli di lingkungan itu. Tetapi kata-kata itu terasa hampa. Setelah mereka pergi, Harry mengunci semua pintu dan jendela. Rumah yang sebelumnya menjadi tempat nyaman, kini terasa rapuh. Hanya penghalang tipis dari bahaya yang tidak diketahui di luar sana. Malam itu,
Harry tidak bisa tidur. Setiap suara terasa diperbesar. Setiap bayangan menjadi ancaman potensial. Hari-hari berikutnya juga tidak membawa banyak ketenangan. Ia terus mengulang kejadian itu dalam pikirannya. Bertanya-tanya mengapa ia membuka pintu dan menyalahkan dirinya karena terlalu percaya. Namun, di sisi lain, ia merasa bersyukur atas insting dan reaksi cepatnya yang mungkin telah menyelamatkan nyawanya. Pengalaman itu meninggalkan bekas yang mendalam. Harry tidak lagi menjadi orang yang sama seperti saat ia pertama kali pindah ke lingkungan itu mencari kedamaian. Jalan-jalan yang sunyi kini terasa penuh bahaya tersembunyi. Kisahnya menjadi sebuah peringatan, pengingat betapa cepatnya malam biasa bisa berubah menjadi momen berbahaya, dan bagaimana mendengarkan insting bisa menjadi perbedaan antara keselamatan dan tragedi. Hari-hari biasa Adit biasanya berjalan dengan rutinitas sederhana. Di usianya yang baru 12 tahun, ia selalu pulang naik bus umum setiap hari, tiba di rumah sekitar pukul 14.45. Orang tuanya bekerja hingga pukul 17, meninggalkan Adit sendirian di rumah selama beberapa jam setiap sore. Biasanya, Adit menggunakan waktu tersebut untuk menyelesaikan PR sebelum menikmati acara televisi, bermain video game, atau membaca buku favoritnya. Tetapi suatu hari, sore yang biasa berubah menjadi pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan. Hari ketika rutinitas berubah menjadi ketakutan. Seperti biasa, bus menurunkan Adit di ujung jalan rumahnya. Dengan tas punggung di satu bahu, ia berjalan di jalan setapak yang sudah familiar menuju rumahnya. Matahari yang hangat dan lingkungan yang tenang penuh pepohonan terasa damai. Begitu sampai di rumah, Adit membuka pintu dan masuk, memastikan untuk mengunci pintu di belakangnya, sebuah aturan yang diajarkan oleh orang tuanya. Namun, dalam terburu-buru untuk duduk dan mulai mengerjakan PR, ia lupa melakukannya. Adit meletakkan tas punggungnya di kursi dapur, dan membuka buku-bukunya di meja. Jendela dapur yang besar menghadap ke jalan, memberikan pemandangan lingkungan sekitar yang jelas. Ia mulai mengerjakan tugas sekolahnya, hingga sesuatu di luar menarik perhatiannya. Seorang pria, terlihat berusia akhir 30-an atau awal 40-an, berjalan di trotoar dengan penampilan yang acak-acakan. Melihat seseorang berjalan di lingkungan ini bukanlah hal yang aneh, tetapi wajah yang tidak dikenal di daerah yang sepi selalu menarik perhatian. Adit mengabaikannya dan kembali mengerjakan soal matematika. Sekitar 10 menit kemudian, pria yang sama berjalan kembali, kali ini dari arah yang berlawanan. Pria itu melirik ke arah rumah Adit. Tatapannya bertahan sedikit lebih lama dari yang seharusnya. Adit merasa sedikit tidak nyaman tetapi mencoba untuk tidak memikirkannya terlalu jauh. Setelah menyelesaikan PR, Adit membereskan bukunya dengan lega karena tugasnya telah selesai. Sekitar pukul 16, ia pindah ke ruang tamu, menjatuhkan dirinya di sofa, dan menyalakan televisi. Tiba-tiba, suara pintu depan yang terbuka pelan membekukan tubuhnya. Pikirannya berputar cepat. Itu pasti bukan orang tuanya. Mereka selalu memberitahunya jika pulang lebih awal. Lalu ia teringat. Pintunya tadi belum dikunci. Panik mulai menyelimuti dirinya. Insting pertama Adit adalah bersembunyi. Celah sempit di belakang sofa tampak seperti tempat raman. Jadi ia menyelipkan dirinya ke sana, menempelkan punggungnya ke dinding. Jantungnya berdegup kencang, dan ia mencoba untuk tidak bergerak. Dari dapur terdengar suara langkah kaki. Setiap bunyi membuat perutnya mual karena ketakutan. Orang yang masuk itu tidak segera pergi. Langkah kaki semakin keras saat orang tersebut mendekati ruang tamu. Adit menahan napas. Tubuhnya tegang.
Karpet meredam suara langkah kaki, sehingga sulit baginya untuk mengetahui di mana posisi orang itu. Detik-detik terasa seperti berjam-jam, penuh dengan ketegangan. Kemudian, langkah kaki itu menjauh ke dapur, dan beberapa saat kemudian terdengar suara tangga berderit saat orang itu naik ke lantai 2. Adit tahu ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri. Dengan keberanian yang terkumpul, ia perlahan merangkak keluar dari belakang sofa, bergerak sepelan mungkin. Kaki telanjangnya menyentuh lantai dingin saat ia berjalan ke pintu depan. Tangannya gemetar saat membuka gagang pintu. Tetapi akhirnya ia berhasil membuka pintu tanpa suara dan melangkah keluar. Begitu berada di luar, ia langsung berlari tanpa melihat ke belakang. Adit berlari ke rumah tetangganya, seorang teman keluarga yang sering menjaganya jika orang tuanya pulang larut. Ia mengetuk pintu dengan panik, berdoa agar tetangganya ada di rumah. Rasa lega melanda ketika pintu terbuka, dan ia masuk dengan tergesa-gesa. Sambil terengah-engah, ia menceritakan apa yang terjadi. Tetangganya langsung menelepon polisi. Menunggu polisi tiba terasa seperti berjam-jam. Adit dan tetangganya memandang dengan cemas dari jendela. Ketika petugas tiba, kehadiran mereka memberikan rasa aman. Mereka masuk ke rumah Adit untuk memeriksa setiap ruangan. Kecemasan Adit meningkat saat membayangkan penyusup masih bersembunyi di dalam. Tetapi setelah pemeriksaan menyeluruh, petugas keluar dan mengatakan rumah itu kosong. Adit kembali ke rumah bersama polisi, masih terguncang. Semuanya tampak seperti biasa, kecuali satu detail yang mengganggu. Pintu kamar tidurnya, yang ia ingat tertutup saat ia pergi pagi itu, kini terbuka. Kesadaran itu membuat bulu kuduknya merinding. Penyusup itu telah berada di dalam kamarnya, ruang yang seharusnya menjadi tempat paling pribadi dan aman. Beberapa jam kemudian, polisi menemukan seorang pria mencurigakan bersembunyi di halaman belakang tetangganya. Ketika Adit melihatnya, ia langsung mengenali pria yang sebelumnya berjalan di depan rumahnya. Pria itu mengaku masuk ke rumah tetapi menolak menjelaskan alasannya. Orang tua Adit tiba di rumah tak lama setelah itu. Wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Polisi memberikan tips keamanan dan berjanji akan meningkatkan patroli di area tersebut. Namun, saat Adit duduk di rumahnya malam itu, semuanya terasa berbeda. Dinding yang dulu memberikan kenyamanan kini terasa rapuh, seolah tidak mampu melindungi dari bahaya di luar sana. Selama beberapa hari berikutnya, Adit sulit menghilangkan rasa takutnya. Setiap suara berderit dan bayangan membuat jantungnya berdegup kencang. Ia memeriksa kunci pintu dan jendela berkali-kali dan memherici saat harus sendirian. Pengalaman itu telah mengguncangnya, membuatnya lebih berhati-hati dan waspada. Di sisi lain, ia merasa bangga atas keberanian dan pikirannya yang cepat, yang mungkin telah menyelamatkannya dari bahaya besar. Seiring waktu, hidup perlahan kembali normal. Lingkungan itu kembali tenang. Tetapi ingatan akan hari itu tidak pernah benar-benar hilang. Itu menjadi pelajaran. Pengingat betapa cepatnya situasi biasa dapat berubah menjadi berbahaya, dan bagaimana keberanian sering muncul di saat-saat yang paling dibutuhkan. Adam selalu menghargai kenyamanan sederhana dari apartemen lantai 2 miliknya. Terletak hanya 10 menit dari pusat kota, apartemen itu berada di sebuah gedung besar dengan 4 lantai berisi unit-unit yang hampir identik. Lorong-lorongnya panjang dan sederhana, dipenuhi suara-suara keseharian yang biasa. Selama 2 tahun, tempat itu menjadi pelarian damainya, di mana kebisingan kota yang jauh tergantikan oleh kehidupan tenang di gedung tersebut. Malam itu dimulai seperti biasanya. Adam pulang kerja terlambat, lelah tetapi bersemangat untuk bersantai dengan acara TV favoritnya.
Baru lewat pukul 10 malam ketika ia tenggelam di sofa lusuhnya, menikmati keheningan malam. Tata ruang apartemen yang terbuka, menghubungkan dapur, ruang tamu, dan lorong menuju kamar mandi dan kamar tidur, biasanya terasa nyaman. Namun, malam itu, kehangatan itu berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Di tengah suara lembut televisi, Adam mendengar suara samar. Awalnya ia mengira itu berasal dari apartemen sebelah. Suara biasa seperti derit atau langkah kaki yang sering terjadi di gedung apartemen. Ia mengabaikannya. Tetapi beberapa menit kemudian, perasaan tidak nyaman mulai muncul. Seperti ada sesuatu yang tidak beres. Adam mengalihkan pandangannya ke arah lorong, menuju kamar tidur, dan membeku. Di sudut lorong, kepala seorang pria mengintip. Matanya bertemu dengan mata Adam sekejap sebelum menghilang. Kejutan itu menghantamnya seperti petir, membuatnya kaku sejenak. Kemudian, adrenalin menguasai, dan ia meloncat dari sofa, berlari keluar apartemen, meninggalkan pintu yang terbuka di belakangnya. Di lorong, Adam berhenti untuk mengatur napas. Jantungnya berdegup kencang. Kenyataan bahwa ada orang asing di dalam apartemennya mulai meresap. Bagaimana orang itu bisa masuk? Dan mengapa? Lalu, sebuah kesadaran yang mengganggu muncul. Ponsel dan kuncinya tertinggal di dalam apartemen, masing-masing di sofa dan meja dapur. Tanpa itu, ia terjebak. Lorong terasa sunyi. Setiap pintu yang tertutup mengingatkannya bahwa ia sendirian. Dengan putus asa, Adam mengetuk pintu tetangganya. Dini, dengan keras, tetapi tidak ada jawaban. Sudah larut malam, mungkin Dini sedang tidur. Tanpa pilihan lain, Adam tahu ia harus kembali ke apartemennya untuk mengambil ponsel dan kuncinya. Dengan hati-hati, Adam mendekati pintunya. Rencananya sederhana. Masuk, ambil barangnya, dan keluar secepat mungkin. Ia mendorong pintu dengan perlahan, melangkah ke dalam ruang yang sunyi dan menegangkan. Matanya langsung tertuju ke sofa, di mana ponselnya terjepit di antara bantal. Ia bergerak ke arahnya, dan saat itulah ia melihatnya. Pria itu berdiri di tengah ruang tamu, menatap Adam dengan ekspresi dingin dan tanpa emosi. Waktu seolah berhenti. Naluri Adam mengambil alih, dan tanpa ragu, ia menutup pintu dengan keras dan lari, menyusuri lorong dan menuruni tangga 2 langkah sekaligus. Ia tidak berhenti hingga berada di luar, menghirup udara malam yang dingin. Meski jalanan terbuka, ada satu hal yang membuatnya sedikit lega, jarak antara dirinya dan penyusup. Tanpa kuncinya, Adam tidak bisa mengakses mobilnya, jadi ia terus berjalan, menjauh sejauh mungkin dari apartemen. Akhirnya, ia melihat sebuah pom bensin, lampunya bersinar di tengah kegelapan. Ia bergegas masuk dan meminta petugas untuk menelepon polisi. Saat polisi tiba, Adam membawa mereka kembali ke apartemennya. Para petugas memeriksa setiap sudut ruangan dengan teliti tetapi tidak menemukan tanda-tanda penyusup. Namun, laptop, dompet, dan beberapa barang pribadi Adam hilang. Anehnya, ponselnya masih ada, tersembunyi di antara bantal sofa tempat ia jatuh sebelumnya. Petugas bertanya bagaimana pria itu bisa masuk, dan apakah Adam pernah melihatnya sebelumnya. Tetapi tidak ada jawaban yang jelas. Penjelasan paling masuk akal adalah melalui balkon. Meski tampak tidak mungkin, penyusup itu mungkin memanjat ke atas, memanfaatkan kebiasaan Adam yang jarang mengunci pintu balkon. Setelah polisi pergi, Adam harus menghadapi sisa malam itu sendirian. Apartemen yang sebelumnya menjadi tempat perlindungan kini terasa seperti cangkang rapuh yang sedikit melindungi dari bahaya luar. Dalam hari-hari berikutnya, Adam bergulat dengan kecemasan.
Setiap suara terdengar lebih keras. Setiap bayangan terasa mencurigakan. Ia mengganti kunci pintu, memasang kamera keamanan, dan mulai mengunci setiap pintu dan jendela dengan ketat. Perlahan-lahan, kehidupan kembali normal, tetapi pengalaman itu meninggalkan bekas. Adam tidak bisa menghilangkan pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu. Apakah penyusup itu memang mengincarnya? Apakah ia telah diawasi tanpa sadar? Meskipun ketakutannya mereda seiring waktu, rasa waspada itu tidak pernah benar-benar hilang. Kejadian itu menjadi titik balik. Pengingat nyata betapa cepatnya sesuatu yang familiar bisa berubah menjadi ancaman, dan bagaimana bahkan tempat yang paling aman sekalipun bisa dilanggar. Pengalaman itu mengubah Adam, membuatnya lebih waspada tetapi juga lebih sadar akan rapuhnya rasa aman. Dimas adalah seorang remaja berusia 14 tahun yang menghabiskan waktunya dengan menyeimbangkan sekolah, teman, dan kecintaannya pada video game. Hari Jumat itu, ia merasa sangat bersemangat. Orang tuanya akan pergi keluar kota untuk menghadiri pernikahan sepupu jauh, dan Dimas memilih tidak datang. Baginya, itu adalah keberuntungan. Ia menganggap pernikahan membosankan dan lebih suka memiliki rumah untuk dirinya sendiri semalaman. Saat orang tuanya sibuk berkemas dan memberinya pengingat seperti biasa, mengunci pintu, jangan tidur terlalu larut, dan jangan mengundang teman, Dimas hanya setengah mendengarkan. Ia sudah membayangkan bagaimana ia akan menghabiskan malam itu. Menjelang sore, orang tuanya pergi, dan Dimas akhirnya punya rumah untuk dirinya sendiri. Tanpa membuang waktu, Dimas memesan pizza dan menonton saluran TV sambil menunggu pesanan tiba. Aroma pepperoni memenuhi udara saat ia menikmati makanannya, menikmati momen kebebasan itu. Malam itu terasa sempurna, sampai tiba-tiba ada ketukan di pintu depan yang mengganggu kedamaiannya. Terkejut, Dimas meletakkan sodanya dan berdiri. Tidak ada yang seharusnya datang. Mengintip dari jendela, ia melihat seorang pria berdiri di depan pintu. Pria itu mengenakan jaket hitam dan topi musim dingin, dengan janggut tipis menghiasi wajahnya. Ia adalah orang asing, bukan tetangga atau pengantar barang. Rasa tidak nyaman menyergap Dimas. Secara naluriah, ia tetap diam dan memutuskan untuk tidak membuka pintu. Pria itu mengetuk lagi, tetapi akhirnya pergi, menghilang ke dalam malam. Dimas kembali ke sofa, tetapi perasaan tidak nyaman itu tetap ada. Pertanyaan-pertanyaan berputar di pikirannya. Siapa pria itu? Mengapa ia datang ke rumah mereka? Ia mencoba mengabaikannya dan mengalihkan perhatian dengan menonton TV. Setelah sekitar 1 jam, ia memutuskan untuk naik ke kamarnya dan bermain video game, berharap bisa melupakan rasa cemasnya. Ruang gamingnya selalu menjadi tempat nyaman. Ia menutup pintu, mematikan lampu, dan mengenakan headset, tenggelam dalam dunia virtual. Perlahan, ketegangannya mulai mereda. Namun, tiba-tiba terdengar ketukan lain. Kali ini di pintu kamarnya. Dimas membeku. Jantungnya berdegup kencang saat rasa takut menyelimuti dirinya. Seseorang ada di luar kamarnya. Ia melepas headset, dan keheningan di ruangan itu terasa mencekam. Ketukan kembali terdengar. Paniknya meningkat. Dengan hati-hati, Dimas turun dari kursinya dan mematikan TV, membuat ruangan itu gelap gulita. Ia merangkak ke sudut ruangan, menggunakan kursi gamingnya sebagai pelindung. Matanya tertuju pada lemari yang setengah terbuka. Itu bukan tempat persembunyian yang ideal, tetapi mungkin cukup aman. Dengan merendahkan tubuhnya, ia merayap melintasi lantai dan menyelipkan dirinya ke dalam lemari,
menyembunyikan diri di bawah tumpukan pakaian. Napasnya pendek-pendek. Setiap suara terasa diperbesar dalam keheningan. Derit lembut pintu kamar yang terbuka membuat darahnya membeku. Seseorang telah masuk. Dimas tetap diam. Setiap ototnya tegang. Langkah kaki terdengar di dalam kamar. Pelan dan hati-hati. Penyusup itu tampaknya sedang mencari sesuatu. Atau seseorang. Jantung Dimas berdetak kencang di telinganya saat ia berusaha untuk tetap tenang. Menit-menit berlalu seperti berjam-jam. Penyusup itu bergerak di sekitar ruangan, lalu berhenti. Akhirnya, langkah kaki itu mundur, dan pintu kamar tertutup. Dimas tidak berani bergerak. Keheningan yang mengikuti terasa sama mengancamnya dengan langkah kaki tadi. Ia tetap bersembunyi, terlalu takut untuk membuat suara sekecil apapun. Akhirnya, Dimas meraih ponselnya dari saku, dan dengan tangan gemetar, ia menelepon kantor polisi. Dengan suara berbisik, ia berkata, "Ada seseorang di rumah saya." Suaranya nyaris tak stabil. Ia menjelaskan situasinya dengan cepat dan menutup telepon. Takut bahwa bisikannya pun bisa terdengar oleh penyusup. Waktu terasa berjalan lambat. Setiap derit di rumah memicu gelombang ketakutan baru. Kemudian, melalui jendela, ia melihat lampu polisi yang berkedip. Perasaan lega membanjirinya saat petugas tiba. Ia mendengar suara-suara dan pintu-pintu yang terbuka dan tertutup. Perlahan, ia keluar dari lemari, kakinya gemetar. Dengan hati-hati, ia mengintip keluar kamar dan melihat petugas polisi memeriksa setiap sudut rumah. Polisi menemukan penyusup itu bersembunyi di sudut gudang yang tertutup oleh lemari. Seorang pria kurus dengan mata dingin dan ekspresi yang menakutkan. Ia ditangkap dan dibawa keluar dengan borgol. Perasaan lega Dimas sangat besar, tetapi masih bercampur dengan rasa takut. Niat pria itu tetap menjadi misteri. Tetapi mengetahui ia telah ditangkap memberikan sedikit kenyamanan. Orang tua Dimas segera diberitahu dan pulang ke rumah, membatalkan perjalanan mereka. Ketika mereka tiba, Dimas langsung memeluk mereka erat. Emosinya tumpah. Ia tak lagi merasa seperti remaja mandiri yang antusias menghabiskan malam sendirian. Orang tuanya memutuskan untuk membawa Dimas bersama mereka selama sisa akhir pekan. Meninggalkannya sendirian lagi tidak mungkin terjadi. Dalam hari-hari berikutnya, rumah itu terasa berbeda. Tidak lagi seperti tempat yang aman, tetapi lebih seperti ruang di mana rasa amannya telah hancur. Bayangan terasa lebih gelap. Setiap suara lebih tajam. Dimas memeriksa kunci pintu berkali-kali, menghindari sendirian, dan bahkan tidur dengan lampu menyala. Pengalaman itu meninggalkan bekas yang mendalam. Pengingat bagaimana keadaan normal dapat berubah menjadi ketakutan dalam sekejap, dan bagaimana satu ketukan di pintu dapat mengubah segalanya.